وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya takrimi segenap pengasuh Pondok Pesantren An-Ruqayyah, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah 1 Putri An-Ruqayyah, Nyai Haja Ulfatul Hasnah SAG beserta staf barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi syarhi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang senantiasa kita hormati, kita taati para pengasuh Madrasah An-Ruqayyah di seluruh satuan daerah Pondok Pesantren, para masyayikh, para kiai yang senantiasa kita taati juga, kita hormati Kepala ITS 1 Putri An-Ruqayyah, waka yang alhamdulillah di saat ini ada wakil kesiswaan yang juga senantiasa kita hormati para pembina di satuan organisasi intra yang ada di ITS 1 Putri An-Ruqayyah, OSIS, IPS, UKS, Perpus, Garis Darling, lembaga das siswa ITS 1 An-Ruqayyah yang senantiasa kita hormati, dan anak-anak sekalian, para calon pengurus dan para pengurus yang sudah lagi purna tugas yang juga kita sayangi. Pertama-tama mari kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa pertolongan, tanpa hidayah, tanpa petunjuk dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin kita hadir di tempat yang insyaallah bermanfaat di siang ini. Semuanya itu karena kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita, dan itu patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan juga kepada junjungan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW. Kita sadar bahwa hingga dari kerasulan beliau yang 1444 dalam penanggalan Hijriah, selebihnya itu sekitar 1456 ditinjau dari aktivitas dakwah Rasulullah di Makkah periode pertama. Sosok beliau yang telah mendedikasi, memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita harus berorganisasi, bagaimana kita harus berperan di dalam dunia yang serba berubah sampai saat ini. Jadi senantiasa bagi kita jangan bosan-bosan berselawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin anak-anakku yang dihormati Allah, sebenarnya yang mengisi di sambutan ini adalah Ibu Nyai Haja Ulfatul Hasnah, sarjana agama, karena beliau ada sesuatu yang tidak bisa diwakili, fardu yang memang tidak bisa diwakili oleh siapapun, maka beliau mendelegasikan kepada bawahan yang seharusnya bawahannya itu bukan siswa, namun beliau juga memberikan amanahnya kepada pembina IPS yang pada saya. Anak-anak sekalian, terkait dengan organisasi, maka detik ini adalah bagian ketiga dari prinsip organisasi
organisasi yang telah kalian geluti, telah kalian jalani. Yang pertama misalkan perencanaan planning, kemudian aktivitas atau aktivitas dan evaluasi atau reformasi inilah yang saat ini telah dijalani dengan berbagai hal, dengan berbagai tahapan, sehingga kalian bisa berkumpul di siang ini. Mengapa di dalam organisasi harus ada reformasi, dan mengapa pula di setiap organisasi harus ada evaluasi? Inilah gunanya organisasi modern yang sudah dicetuskan dahulu oleh para pendiri bangsa, misalkan Budi Utomo atau Serikat Islam, Intis Partai, kemudian Nahdlatul Ulama dan lain-lainnya. Di setiap akhir periode, ketepatan di sini periodenya hanya 1 tahun. Kalau dihitung kalender ya tidak sampai 1 tahun ya. Tapi kalau organisasi yang lebih besar biasanya 5 atau 4 tahun. Itu semua dengan adanya evaluasi, adanya reformasi kepengurusan, bisa diketahui kelebihan yang nanti akan dilanjutkan kepada periode selanjutnya, atau kekurangan yang nanti akan diperbaiki oleh kepengurusan di periode selanjutnya. Dengan adanya evaluasi itulah organisasi ini berjalan tanpa melihat siapa, tapi melihat sistem yang berjalan seperti apa keadaan sistem itu. Sistemnya sudah baik, maka disitulah organisasi siapapun yang memimpin, walaupun hanya 8 bulan seperti kalian misalkan, maka organisasi itu akan berjalan normal sebagaimana adanya. Tatkala ada kelemahan, disitulah perbaikan yang akan dilaksanakan atau akan diperbaiki oleh kepengurusan periode selanjutnya. Kemudian setelah dievaluasi, maka ada reformasi, dibentuk kembali reform. Reformasi itu berbeda dengan reformasi negara. Sebagaimana Anda ketahui saat ini zaman reformasi misalkan itu tatanan politik, itu bagian politik, bagian pemerintahan. Namun juga istilah reformasi itu diambil oleh kita yang pada mulanya memang digunakan untuk kenegaraan, dimasukkan ke organisasi-organisasi seperti misalkan DPS, OSIS dan lain-lainnya. Mengapa harus ada reformasi? Inilah kepengurusan berkesinambungan, karena dipilih oleh peserta dengan demokrasi, dengan jujur, dengan tanpa pengaruh. Misalkan ada pengaruh bisik-bisik, atau misalkan bahkan berkampanye hitam. Kampanye hitam itu misalkan nyebar uang kayak organisasi kenegaraan misalkan ya, itu tidak bisa dalam hal kepemimpinan itu terlaksanakan. Kita harus menggunakan sistem jujur, adil, apalagi luber yang kelas 9 itu nyampe IKN-nya. Di situlah peran kalian sebagai pemilih. Jadi di sini terpampang nama-nama dari Amazing sampai Humanis. Ada 8 nama. Nah, di situ kita harus cerdas untuk memajukan organisasi selanjutnya. Apa? Pilihlah mereka yang dianggap oleh kita, oleh kalian, calon pemilih ini, calon presidium sebelum diprogram kepada anggota yang lain nantinya. Pilihlah siapa yang paling pantas untuk melanjutkan keorganisasian di OSIS, siapa yang memang perlu untuk kita angkat sehingga OSIS itu berjalan dengan sempurna. Walaupun tidak ada hal yang sempurna di dunia, tapi paling tidak mereka ini adalah orang yang terbaik di kelasnya, dianggap terbaik oleh para wali, sehingga didelegasikan kepada peserta untuk dipilih. Dari terbaik itu nanti 3 orang akan dipilih lagi dengan demokratis, mungkin dengan cara-cara yang seperti biasa, misalkan di bawah, untuk menentukan siapa ketua untuk periode 2023 yang akan datang. Jadi
kalian atau komplain atau ahli pemilik misalkan, jangan. Tapi gunakanlah akal pikiran kita, pertimbangkanlah secara matang siapa nanti yang pantas untuk menjadi pemimpin di organisasi Islami Sekolah periode 2023-2024 yang akan datang. Sanggup memberi dengan jujur ya? Insya Allah itu luar biasa kalian. Dan setelah nanti mereka terpilih terbanyak itu 1, 2, 3 terbanyak akan dipilih lagi untuk menentukan yang terbaik dari itu nanti oleh seluruh siswa dan seluruh guru yang ada di MTS 1 Putri. Maka di situ amanah akan ada di pundak. Amanah apa amanah? Sesuatu yang harus tidak boleh tidak, harus dipikul. Dan di periode 24 terakhir harus dievaluasi lagi. Terus seperti itu berjalan. Jelas sistem organisasi itu sistem terstruktur dengan rapi, kaderisasi dengan rapi, sehingga bibit-bibit unggul dari pemimpinan yang ada di MTS 1 Putri Korea itu tetap bisa kita peroleh untuk memimpin OSIS, DPS, UKS, Perpus, Tenis Darli, dan lembaga beasiswa MTS 1 Putri Korea. Mungkin ibu tidak perlu lama sampai kali ini, semoga apa yang saya berikan kepada kalian satu kesimpulan, pilihlah dengan sebaik mungkin dengan kejujuran yang iman timbul dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat pada kalian untuk mencari bibit unggul yang memimpin OSIS periode selanjutnya. Demikian, sebelum saya tutup, ini sudah simbolis ya, digunting atau gimana ini ketua dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, reformasi dan pelantikan organisasi INTA MTS 1 Putri yang periode 2023-2024 kita resmi dibuka.